Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Ramadan dengan NIM 2202095020097. Saya dari kelas ketiga D, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan infografis mengenai beberapa topik. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke topik pertama. Pada topik pertama ini terdapat hakikat dan urgensi identitas nasional. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dan secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity, yaitu dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yang dimana nasional ya dalam KBBI sendiri berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional. Pancasila sebagai jati diri bangsa untuk menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lainnya. Alasan-alasan diperlukannya identitas nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pembeda, dan landasan sebuah negara dan sebuah identitas negara. Pancasila disebut dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lainnya. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, identitas nasional menjadi penciri membangun jati diri bangsa yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita masuk ke topik kedua, yang dimana topik kedua di sini terdapat dinamika dan tantangan identitas nasional. Pengertian dinamika dan tantangan. Dinamika adalah suatu pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Dinamika identitas nasional itu secara historis dan hukum internasional. Secara historis itu pada masa Neolithic, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Inilah permulaan terbentuknya identitas nasional dalam bentuk kesadaran. Secara hukum internasional, de jure de facto identitas nasional bangsa Indonesia dikukuhkan dengan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, diawali dengan pengakuan oleh Mesir sampai saat ini, dan semua negara mengakui adanya NKRI. Kemudian dinamika yang kedua di sini ada berdirinya Budi Utomo. Kemudian tergeraknya dari berdirinya Budi Utomo, 20 Mei 1908 banyak kelompok-kelompok masyarakat yang merasakan hal yang sama dan mulai mendirikan perkumpulan-perkumpulan secara tidak langsung. Perkumpulan ini menunjukkan identitas nasional seperti Kongres Kebudayaan 1 di Solo pada tahun 1918, namun terbatasnya hanya mengenakan budaya Jawa saja. Kemudian dinamika yang ketiga di sini ada organisasi politik dalam berbagai bidang. Berdirinya sejumlah organisasi dalam partai politik dalam berbagai bidang seperti organisasi seprofesi, organisasi himpunan pemuda kedaerahan, dan lain sebagainya. Dipelopori dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya,
Berkaitan dengan memperkokoh identitas nasional, digelarlah Kongres Pemuda II di Jakarta pada tahun 1928 dan sebagai puncak pemersatu sekaligus pengikraran identitas nasional, yakni kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, berbangsa dan berbahasa satu, Indonesia. Identitas nasional merujuk pada identitas yang sifatnya nasional. Kemudian di sini ada tantangan-tantangan identitas nasional. Tantangan di sini ada identitas nasional yang dibahas pada poin ini, ada tantangan identitas nasional, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa lagi ditolak dengan cara apapun. Sesuai dengan setuju dengan pendapat Aziumardi Azra, Pilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginkan di dalam sebuah kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan kendaraan politik, adanya liberalisme politik, akhirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Ketiga poin tersebut sudah sangat terlihat bahkan secara terang-terangan, hanya saja pemikiran masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Dalam sila keempat Pancasila sendiri sudah jelas bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maksud di sini adalah masyarakat harus memiliki pemikiran kritis untuk dijadikan bahan diskusi agar mencapai mufakat, bukan kemudian pasrah terima apa adanya dan hanya mengikuti sebuah penyimpangan yang sudah berjalan sejak lama. Perjuangan mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional sudah dibangun sejak 1908, yang dimana itu dikenal dengan kebangkitan nasional. Di belakang ini sudah mulai pudar. Baik, kita masuk ke topik ketiga. Topik ketiga di sini ada hakikat dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration sendiri berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa lain integer, yang berarti utuh atau menyeluruh, berdasarkan arti etimologisnya itu. Integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda dari latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jenis-jenis integrasi itu ada integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Alasan diperlukannya integrasi nasional yaitu integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, simbol nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Sumber historis sosiologi politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, menurut Suroyo 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangannya. Itu ada model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi Indonesia menurut Howard Brings dalam Muhaimin dan Colin Max Edwards tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang dimana itu adanya ancaman faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: satu, adanya ancaman dari luar; dua, gaya politik kepemimpinan; tiga, kekuatan lembaga-lembaga politik atau nasional dari kesempatan pembangunan ekonomi. Baik, lanjut ke topik keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dan semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural, itulah makna bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara bangsa Indonesia seperti Indonesia bukanlah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multikultural Indonesia ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan.
Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi antara komunikasi interaktif dalam kelompok-kelompok, ya, di mana sini ada dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada dalam berupa menyebabkan elit dengan masa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berbeda dengan dimensi vertikal yang lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal sehingga memberikan kesan bahwa dimensi horizontal lebih menonjol dibandingkan dengan vertikalnya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi. Saat ini tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998, mana konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan. Topik kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara. Pengertian konstitusi ya menurut Borges di mana eh, suatu kerangka negara yang digariskan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi sendiri itu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak semena-mena terhadap rakyatnya, memberikan suatu rangkaian dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dan lain sebagainya. Contoh berbagai aturan di sini dapat dilihat Dewan Perwakilan Rakyat menentukan sesuatu dan bicara, ya. Lanjut ke topik ke-6 yang dimana itu dinamika dan konstitusi. Dinamika di sini terdapat dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama, konstitusi dan masa berlakunya itu UUD berlakunya pada 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950, konstitusi RIS berlaku 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1995, UUD NRI masa Orde Lama berlaku 5 Juli 1999 sampai dengan 1996, UUD masa Orde Baru. Tantangan konstitusi negara Indonesia, berbagai tantangan konstitusi di sini ada pada pertengahan 1997, Indonesia dilanda dengan krisis ekonomi atau moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi moneter ini merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat krisis tersebut adalah harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Pada awal reformasi, tengah 1997, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama beberapa tuntutan reformasi itu ada mengamandemenkan UUD, menghapuskan doktrin, menegakkan supremasi hukum, menegakkan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan demokrasi. Dalam perkembangan tuntutan perubahan UUD menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Baik, itulah infografis mengenai topik yang telah saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.